Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 pengantar manajemen yang beranggotakan saya di Ruas Afla Alfarobi, NIM 245211221. Teman Saya Ahmad Iman Nugroho dari NIM 245211238. Saya Stefano Endo, NIM 245211219. Saya Rosi Lampal Parisi dengan NIM 245211237. di sini kami akan mempresentasikan pengantar manajemen yaitu bab 5, 6, dan 7. Bab 5 yaitu dengan tema sistem pengendalian manajerial yang sesuai dengan syariah serta evaluasi dan indikator utama. Sistem pengendalian manajerial yang sesuai dengan prinsip syariah itu mengedepankan nilai-nilai etika, transparansi, dan aksesibilitas. Berikut adalah beberapa komponen utama. Yang pertama adalah kepatuhan syariah yang mencantum panduan syariah dan audit syariah. Yang kedua adalah transparansi dan akuntabilitas yang mencakup pelaporan terbuka dan akuntabilitas. Yang ketiga adalah pengendalian keuangan yang mencakup larangan riba dan investasi yang halal. Yang keempat adalah proses pengendalian manajerial yang menyangkut penetapan standar kinerja dan monitoring dan evaluasi. Yang kelima ada pelatihan dan penyuluhan, yaitu pendidikan karyawan dan sosialisasi kebijakan. Yang keenam, inovasi dan pengembangan produk, yaitu pengembangan produk halal dan uji kelayakan syariah. Dan yang terakhir ada feedback dan perbaikan berkelanjutan, yaitu dengan sistem umpan balik dan perbaikan proses. Adapun beberapa komponen dan indikator utama yang dapat digunakan dalam evaluasi kinerja adalah satu, sistem pengendalian manajemen yang mencakup kebutuhan syariah, transparansi, dan akuntabilitas. Dua, evaluasi kinerja yang mencakup kinerja keuangan, kinerja operasional, dan kepuasan stakeholder. Tiga, indikator utama atau KPI yang mencakup return on investment atau ROI syariah, tingkat kepuasan pelanggan, dan tingkat kepatuhan syariah, dan inovasi produk. 4. Proses pengendalian dan evaluasi yang mencakup audit syariah, penyuluhan dan pelatihan, laporan berkala. Selanjutnya bab 6, teori kepemimpinan dan motivasi yang relevan dalam konteks organisasi bisnis syariah. Dalam konteks organisasi bisnis syariah terdapat beberapa teori kepemimpinan dan motivasi yang relevan dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa di antaranya adalah satu, teori kepemimpinan Islam. Teori ini mengacu pada prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Karakteristik utama dari kepemimpinan dalam Islam meliputi satu, adil, dua, amanah, tiga, konsultasi, empat, kerendahan hati, lima, sidik, fatonah, tablik, dan amanah. Dua, teori kepemimpinan transformasional. Teori ini menekankan pentingnya pemimpin untuk menginspirasi dan memotivasi anggota tim dengan visi yang jelas. Tiga, teori kepemimpinan servant leadership. Teori ini sangat selaras dengan nilai-nilai Islam, di mana pemimpin bertindak sebagai pelayan bagi bawahannya. 4. Teori motivasi Maslow dalam perspektif syariah. Teori hierarki kebutuhan. Yang keempat, teori motivasi Maslow dalam
perspektif syariah. Teori hierarki kebutuhan Maslow dalam diadaptasi dalam konteks syariah dengan memperhatikan kebutuhan spiritual dan moral. Yang kelima, teori motivasi dua faktor Herzberg. Dalam teori ini, faktor motivasi dan faktor pemeliharaan menjadi elemen penting. Faktor motivasi seperti penghargaan, pengembangan karir, dan pengakuan atas presentasi dapat diimplementasikan dalam konteks bisnis syariah dengan tetap mematuhi prinsip halal dan berkah. Lanjut yang keenam, teori motivasi Islami. Dalam konteks Islam, motivasi tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga ukrawi atau akhirat. Karyawan dalam organisasi bisnis syariah diharapkan bekerja tidak hanya untuk memperoleh imbalan material, tetapi juga mencari ridho Allah. Oleh karena itu, prinsip-prinsip seperti ikhlas, sabar, dan tawakal menjadi pilar dalam motivasi karyawan. Kesimpulan, dalam organisasi bisnis syariah, teori-teori kepemimpinan dalam motivasi harus diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam. Pemimpin harus mampu memberikan contoh yang baik, bertindak adil, dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Seperti itu, motivasi karyawan harus diarahkan pada pencapaian tujuan yang tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga akhirat. Dengan menekankan nilai-nilai spiritual, moral sesuai syariah Islam. Oke, lanjut ke bab yang ketujuh. Oke, bab yang ketujuh adalah pengambilan keputusan manajerial. Pengambilan keputusan manajerial adalah proses untuk menyelesaikan masalah bisnis dengan membuat pilihan yang efektif dan efisien. Proses ini melibatkan berbagai faktor seperti informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keyakinan. Pengambilan keputusan manajerial merupakan bagian dari ilmu ekonomi manajerial yang menggabungkan ilmu ekonomi dengan teknik penetapan keputusan. Keputusan yang baik dari manajer dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan organisasi. Selanjutnya adalah langkah-langkah. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam pengambilan keputusan manajerial. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Dua, menentukan kriteria keputusan. Ketiga, bobotkan kriteria. Empat, mengembangkan alternatif. Selanjutnya, analisis alternatif. Dan yang terakhir, pilihan alternatif. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan manajerial, antara lain pendekatan pengambilan keputusan, jenis masalah, kondisi pengambilan keputusan, gaya pengambilan keputusan. Oke. Jadi itu adalah presentasi dari kelompok 10. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 10 pengantar manajemen. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini